Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung punai, membuat sarang di ujung galah. Sebelum ceramah ini saya mulai, mari bersama kita membaca suratul Fatihah. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bitaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Fahmi, dan Sekretaris Bapak Haji Fadli S. Seluruh keluarga besar para pejabat pegawai di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah pada hari ini. Ba'da zuhur kita hadir bersama untuk mengambil hikmah dari acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang sudah dicantumkan di spanduk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal pribadi yang unggul. Ulun mulai tadi tuh ujungnya tuh apa, karena agak kabur sedikit. Anak tuh baca ungul tadi tuh. Menungul lain lagi. Kalau dua nyaman, ungul-ungul. Unggul, pribadi yang unggul. Lalu ada kira-kira kehubungan kaitannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah usia kita ditetapkan oleh Allah, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang istiqomah dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini durasi waktu sampai jam berapa nih Pak? Maksimal saya sampai jam 2 aja Pak lah. Maksimal benar sampai jam 2 lah. Berarti sekitar 40 menit nih. Mun bujur sampai jam 2. Mun kawak kurang lagi daripada itu. Nah, saya mulai jam 9 tadi udah keluar dari kantor, ada sedikit urusan nyambung di Bapeda sampai jam 12 lewat 15 tadi. Ditawari makan ulun, karena tergesa-gesa hendak ke sini karena keburu ajan sudah. Kada ingat ulun minum tadi. Tapi alhamdulillah di sini disurungi minumannya. Di situ makannya, di sini minumnya. Cuma ulun kada bisa juga minum lah, karena tuntung acara hanya minum. Tapi insya Allah aman aja, kada sangkalan di leher. Imbah makan kada minum. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa agung. Itu menunjukkan kemuliaan dan kebesaran kekuasaan Allah, dan sekaligus juga menunjukkan betapa mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau diundang oleh Allah untuk di Isra dan di Mi'rajkan.
Kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran, maka cerita Isra Mi'raj itu tidak banyak, ceritanya singkat saja. Yang banyak itu kan ada berdasarkan hadis-hadis, ya. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, bahkan tidak sedikit juga ada ustadz-ustadz yang menyampaikan hadis itu hadisnya malah hadis maudhu, hadis palsu gitu ya, untuk menyemangati jamaah supaya betul-betul dia maksimal untuk meningkatkan kualitas personalnya itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita hanya semata-mata merujuk kepada Al-Qur'an, maka tidak banyak peristiwa itu diabadikan. Surah Al-Isra itu menceritakan tentang Isra, perjalanan Rasulullah yang dimensinya masih dimensi dunia, dimensi horizontal. Tadi ayatnya dibaca sudah oleh Pak Ustadz Haji Padli. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, walaupun hamba di situ dimaksud, abdun di situ dimaksud adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan yang dilaksanakan di malam hari. Jadi lailan di situ menunjukkan suasananya malam hari. Jadi bukan interval waktunya, bukan berapa lamanya Rasulullah itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj, tapi suasananya. Lailan itu malam hari. Kalau waktu, hitungan waktunya itu lailatun, lailatun itu mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, itu namanya lailatun, lailah. Tapi lailan di situ adalah suasananya. Perjalanan Isra Mi'raj itu pada malam hari. Makanya ulama beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan separuh malam, seperdua malam perjalanan itu selesai. Ada yang mengatakan kurang dari sepertiga malam, udah selesai. Sangat singkat, sementara jarak tempuhnya luar biasa. Bukan cuma dimensi horizontal, dimensi dunia aja, tapi yang disentuh, yang dialami Rasulullah adalah sampai menembus kepada alam akhirat, alam ruh, alam malakut, alam jabarut, dan seterusnya itu. Nah, waktunya kurang dari sepertiga malam, luar biasa. Inilah yang dimaksud di dalam ayat itu, linuriyahu min ayatina. Menunjukkan kepada Rasulullah itu sebahagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat luasnya alam semesta yang tak ada ujung itu, tidak ada satupun tempat yang di situ tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sifat al-ghaib, kita nggak bisa menangkap dengan mata telanjang kita itu. Tapi Rasulullah melihat segala-galanya itu. Jadi Isra itu perjalanan horizontal. Masjidil Haram yang ada di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, ya. Siapa tahu ada nama nyambat di lempake sana andakannya. Nah, kemudian Mi'rajnya sendiri diceritakan oleh Allah dalam surah An-Najm ayat 1 sampai 18, cuman ada beberapa ayat di situ menerangkan secara ringkas ada beberapa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, dan itu ketika beliau dalam menjalani peristiwa Mi'raj itu. Dari Masjidil Aqsa beliau naik, Mi'raj itu naik perjalanan vertikalnya, menembus langit pertama sampai ke langit ketujuh. Di langit pertama sampai ketujuh itu bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, senior beliau. Nah, dipertemukan oleh Allah dengan senior, ya, nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Adam, Nabi Isa dengan Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Kemudian melewati Baitul Maqmur, Sidratul Muntaha. Beliau diperlihatkan di Sidratul Muntaha itu Allah
oleh Allah surga dan neraka. Naik lagi ke alam malakut, ke alam jabarut sana, al-mustawa dan seterusnya. Wa huwa bil ufuqil a'la. Dia Rasulullah berada di ufuk yang tertinggi, yang tidak ada yang mampu menyentuh di alam itu kecuali hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Rasulullah menerima perintah ibadah salat ya, yang diwajibkan kepada kita umatnya. Tadi awalnya 50 menjadi 5 waktu. Tapi nilainya sama dengan 50 waktu. Selesai itu turun Rasulullah kembali kayak biasa. Nah kan begitu aja cerita Mi'raj dari tahun ke tahun ya. Kemarin saya di mana di Melak itu ceramah Isra dan Mi'raj, nggak ada temanya, nggak ada apa-apanya. Ceramah Isra dan Mi'raj oleh Ustadz Asfianun Nurdin. Saya ceritakan Isra Mi'raj 10 menit aja selesai, ngamuk bubuhannya, malah kasabang aja. Situ kan minta ceramah Isra Mi'raj aja, kan sampai di situ aja, ya kan? Nah, uyuh-uyuhnya mengiung mulai Samarinda aja ceramah 10 menit aja. Nah kalau ini kan peringatan Isra Mi'raj, nah ada tema di dalamnya itu meneladani akhlak Rasulullah supaya menjadi akhlak, menjadi sebagai bekal pribadi yang unggul. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perjalanan Rasulullah ini Isra dan Mi'raj itu melewati 2 dimensi kehidupan sekaligus. Ya. Dimensi dunianya dan dimensi akhiratnya. Nah, ini menjadi simbol bagi kita bahwa kita pun nanti akan seperti itu. Hari ini kita masih menjalani proses kehidupan dunia. Nanti ada masanya, tiba masanya, ada waktunya kita akan meninggalkan kehidupan dunia, melanjutkan lagi kepada perjalanan berikutnya, yaitu perjalanan kehidupan akhirat. Yang akhirat itu sangat panjang, tidak berkesudahan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu adalah lebih baik bagi kamu, kata Allah, dan abqa. Abqa itu sangat kekal, tidak berkesudahan. Prosesnya panjang. Hitungan waktunya beda dengan di dunia kehidupan akhirat. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'uddun. Jadi kehidupan akhirat itu hitungannya 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun yang kita hitung di dunia. Kalau misalkan hari ini kita sudah tahun 2000, berarti hitungan akhirat berapa hari? 2 hari. Kalau sehari di akhirat sama 1000 hari. 1000 tahun. 1000 tahun di dunia. Berarti kalau 2000 tahun di dunia baru sama dengan 2 hari di akhirat. Perjalanan kita ketika dibangkitkan dari alam barzah itu untuk menuju padang mahsyar itu ratusan tahun itu. Jauh-jauhnya perjalanan itu. Ratusan tahun hitungan akhirat. Bukan hitungan dunia, dikirakan aja tuh. Orang-orang yang menunggu di alam barzah sampai dia nggak tahu kapan tibanya hari akhirat itu. Sampai sekarang. Yang mereka hidup sejaman dengan Nabi Adam, dengan Nabi Nuh. Itu sudah berapa ribu tahun mereka menunggu di alam barzah itu untuk menunggu akhirat. Ya kalau mereka itu orang yang beriman kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah. Maka barzahnya menjadi raudatun min riyadil jannah, menjadi taman-taman surga. Tapi kalau bagi mereka yang ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, itu menjadi lubang galian-galian neraka penuh dengan siksaan dan seterusnya. Nah ini karena kita akan alami itu. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap kita ini ada ajalnya. Kalau sudah datang tidak bisa ditunda atau didahulukan barang sesaat pun. Kematian itu Bapak bukan untuk orang yang tuha-tuha aja. Ya, kekanakan banyak yang meninggal. Yang ramai kemarin di medsos tuh yang anak SD ditabrak langsung mati di tempat di Gunung Lingga itu. Kan anak SD tuh. Nah, jangan dikira kematian itu hanya untuk orang yang tuha-tuha. Jangan dikira kematian itu hanya untuk orang-orang yang rambutnya putih yang sudah beruban. Dah. Orang nang botak lungur kepalanya mati juga.
kada berembut lagi, bukannya buhuban lagi, kada berembut, mati juga nya. Jangan dikira kematian itu hanya untuk orang-orang yang sakit aja. Ya, orang yang sehat banyak mati. Ini awaknya badannya kurus kering. Ada kawa kena AC sedikit kumat bengeknya. Ada kawa kena kipas angin sedikit bengek kumat bengeknya. Maka kalau sudah kumat, wah nongkai orang sakratul maut, rame orang bacakan Yasin. Belum tuntung Yasin sigar lagi orangnya. Sekalinya nang baca Yasin itu ada diantaranya mati orangnya. Nah, Allahu Akbar. Ada kita sama-sama menjenguk kawan yang lagi di opnam di rumah sakit. Begitu bulik, 2 hari kemudian terdengar kabar meninggal nang tukang janguk tuh nang tebaring rumah sakit, panjang aja umurnya. Itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kada tahu di manakah, kapankah, dalam keadaan seperti apakah, kita kada tahu. Itu perjalanan yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyentuh 2 alam sekaligus. Dan kita juga nanti akan mengikuti perjalanan itu. Nah, cuma yang menjadi perhatian kita adalah kehidupan dunia ini. Karena di dunia inilah nanti akan menjadi ukuran bagaimana nasib kehidupan akhirat kita. Itu tergantung nanti apa yang kita lakukan di dunia. Jadi jangan ada istilah dikotomi kehidupan dunia dengan akhirat ini. Apapun yang kita lakukan di dunia, apakah itu menyangkut urusan sosial atau urusan ubudiyah, kedua-duanya itu ada akibat hukum nanti di hadapan Allah ketika di padang mahsyar kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disinilah nanti kita mencoba untuk menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu nanti betul-betul menjadi bekal kita, menjadi renungan kita bersama, supaya nanti makin kesininya, makin kehilirnya ini, insya Allah kita ini bertambah berkualitas, menjadi pribadi yang betul-betul unggul. Nah, unggul bukan cuma pada aspek materialnya saja, tapi juga menyangkut pada aspek spiritualnya. Kedua-duanya itu dibangun secara seimbang. Tapi itu nanti yang menjadi modal kita agar kita nanti di akhirat mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan hidayah kepada kita, membimbing kepada kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita menteladani Rasulullah? Apa sikap yang harus kita lakukan untuk kita memanfaatkan kehidupan dunia yang singkat ini, yang tidak lama, supaya waktu demi waktu yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini betul-betul memberikan manfaat yang baik, manfaat yang besar untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sebetulnya yang harus kita maksimalkan, tapi ini pada kesempatan ini 3 aja lah, tiga hal yang menjadi perhatian kita bersama supaya ini betul-betul kita maksimalkan. Agar tadi apa yang menjadi harapan kita betul-betul menjadi insan kamil, insan yang sempurna, manusia yang unggul, manusia yang berkualitas, lahir batin. Sehingga nanti kita betul-betul memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Ya, sesuai dengan doa yang sering kita baca itu kan doa yang dikenal dengan sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kehidupan dunia yang hasanah, yang baik, dan akhirat yang baik, serta dihindarkan dari azab api neraka. Itu doa yang kita baca, dan itu menjadi doa wajib. Itu biar kayak apa aja kada bakal tertinggal. Kalau seandainya orang banyak anak tapi hafal doa,
Manggen doa itu aja dibaca ada Bapak. Namanya juga doa sapu jagat. Sapu jagat, jagat sapu semuanyaan. Nah, apa aja ada masuk di situ. Minta selamat, minta macam-macam lah. Nah, namanya doa sapu jagat kan, dapat semuanyaan. Itu jangan sampai di antara kita ada yang kada hafal doa itu, Bah. Kelewatan benar. Mun sampai doa itu kada hafal, ampih aja di Islam sudah. Nah. Ya kan? Karena doa itu sering kita dengar, gampang mau menghafalnya, mudah membacanya. Jangan sampai kada hafal doa itu. Itu doa itu ada petikannya dalam Al-Qur'an itu. Ada rujukan dalam Al-Qur'an itu, Rabbana atina itu. Ulun pai pernah menikahkan orang, catin ya Allah liwarnya orang ini. Disuruh baca istighfar salah-salah, disuruh baca syahadat salah-salah. Dibimbing aja keliru, apalagi suruh baca seorang. Semuanya kita terlalunya orang ini jangannya mu'alaf kah wajar aja. Ini ada. Banyak ulun temui orang-orang kayak itu ada junang lancar nih sama lama waktu nikah suruh baca seorangnya. Kenapa? Memang biasa bacaannya sudah. Baca istighfar, baca syahadat, niat baik-baik. Kemudian ada orang sama sekali kada suam buka Al-Quran seumur hidup, hadir di majelis kada pernah. Gawiannya apa? Duduk di tepian aja. Kada santai malam-malam sambil ngopi sama berokok atau mancing aja gawian pinggir sungai. Kada tahu apa-apa dengan di agama. Begitu giliran akad nikah, aduh hancur benar bacaan. Sandok tempiling aja orangnya tuh. Saking gerigitannya tuh naulun. Udah Tuhan yang kayak itu masih ada bisa membaca dengan baik. Istighfar aja itu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwata. Jangan wala haula wala kata. Ya Allah Rabbi. Belajar bacaan-bacaan yang sudah lumrah kita dengar, kita baca hari-hari itu. Astaghfirullahalazim min kulli dzanbin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Ya. Dan bin azimin ya, jangan zanbil azimi, jangan. Sebab itu sifat ya, bukan al-idhofah di situ. Kalau sifat dibaca al-idhofah sudah beda, itu artinya sudah berbeda maknanya itu. Zan bin azimin itu artinya dosa yang besar yang kita lakukan. Tapi kalau zanbil azimi, dosa si pemilik nama al-azim tadi itu. Beda kalau artinya. Kalau pemilik nama al-azim siapa? Al-azim yang maha agung siapa? Allah. Kalau kita baca zanbil azimi, berarti dosa si pemilik nama yang agung itu. Dosanya Allah. Kan beda. Ngeri itu. Bisa kufur kita hukumnya. Zanbin azimin. Jadi sifat jadinya. Jadi dosa yang besar itu yang kita lakukan itu. Makanya kalau tapi pina lancar bacaan-bacaan gitu, jangan di padang umum membacanya. Jangan pindah bakurinah pakai mic baku ciak sudah salah, nyaring pulang. Ya. Memang bagusnya diulah tulisan sini. Tulisan. Jadinya baca sesuai tulisannya itu. Ada apalagi nyakulir baiki beumuran kayak itu aja bacaannya ada pernah berubah. Astagfirullahaladzim min kulli jamil ajim la ila fil ujunu wa illa rabbal alamin. Bunyi mengeramput benar ini bacaan. Tapi kada sedikit yang Tuhan baca kayak itu, anak-anak juga baca. Ada pernah anak-anak saya tanya tuh pas saya menceramah, coba kamu baca, dibaca begitu, di mana kamu tahu? Anu Pak, yang tukang ajan baca yang kayak itu aja. Kan ada orang Tuhan yang diturutinya. Yang Tuhan salah mau kada mau generasi di bawah salah juga. Nah, dibujuri. 3 yang kita maksimalkan. 15 menit lagi lah. Kita kada ada makan prasmanan juga kalau. Makanan kotakan artinya bayi tuntung kan bubaran sudah. Masuk ke ruangan masing-masing, silakan dinikmati santapannya, ya kan? Ulun jangan kadingat disangui. Di rumah tuh 4 orang Pak. Ulun anak 2 di rumah itu dengan istri jadi 4. Apa? Dosa. Dosa. Nang di rumah aja. Kalau ada, namun kan ada jangan dipaksakan.
Kalau memang habis juga dibagi untuk karyawan nggak ada apa-apa. Yang penting jangan kan diingat memberi mantahnya tuh aja. Sekalinya Pak beri mantah dasar mantah dibarinya, iwak mantah, sayur mantah dibari. Biasa pulang masak ke rumah. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun biasa menikahkan orang itu ada tas nang dibawa hari-hari itu. Tasnya itu rusak sletingnya. Nah, itu pang nang dipakai sampai bini di rumah tuh hamuk, coba pang nukar tas bagus, tas hanyar yang kira-kira bagus sletingnya kan apa tas itu nang dibawa taruh sana kemari. Dalam hati aja bang, karena urusan ada maksud tujuan itu kenapa tas nang ada besleting dibawa. Jadi berkas 2, 3 umpamanya tergantung berapa jumlah nang menikah hendak saat begitu selesai menikahkan kan siapa tahu ada rezeki lain kan. Jadi nyaman orang mengajal kadang lagi buka sleting. Tetap buka berdahulu. Kalau orang batakun guru anu kapung hulu tas pian terbuka bisa rusak sletingnya kayak apa hendak menganjing. Biasa ulun Pak yang menikahkan orang itu ada jas khusus tuh 3 kantongnya. 1, 2 dengan di atas dan kada betutup. Artinya kalau anak mengajal tuh nyaman bener kak. Apa kan dikajal situ? Nah yang pertama yang kita maksimalkan itu adalah memurnikan akidah. Memurnikan akidah. Sebab Rasul juga diutus salah satunya misinya adalah memurnikan keyakinan umat pada waktu itu yang saat itu mereka berbuat kesyirikan kepada Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala. Diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bisa jadi mungkin kita nggak lagi menyembah patung, menyembah berhala. Tapi ada dimensi lain yang kadang-kadang itu bisa mendalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kita dengan Allah. Bisa jadi itu pekerjaan. Bisa jadi kita karena terlampau berlebihan mengejar urusan dunia. Jadi budak dunia kita lupa dengan Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Bagaimana kita bisa mengharap rezeki di dunia ini sementara kita melupakan Allah Sang Maha Pemberi rezeki? Nggak bisa. Jadi kita mesti harus dimensinya itu dekat dengan Allah dulu. Insya Allah nanti rezekinya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Walaupun hari ini kita nggak menyembah patung yang nama-namanya banyak, itu ada 360 patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy, itu dicecer di samping Ka'bah itu. Lalu tawaf mereka dengan telanjang. Itu orang jahiliyah bahari kayak itu kelakuan. Datang Rasulullah untuk meluruskan, memurnikan akidah tadi itu. Maka dituntut kita belajar tauhid supaya lurus iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah. Jangan minta ramal nasib ke depan tuh kayak apa, enggak boleh. Jangan mengadu nasib dengan macam-macam, pamannya apakah dia anak dalam kotak digoncang, karena kalau keluarnya itu ini arah kita. Ini hendak mancing lagi keluar melihat bagaimana posisi bini guring. Ya. Kalau misalkan berabahnya ke kanan, mancingnya ke sungai sebelah kiri. Begitu inya berabah ke kiri, mancingnya ke sungai sebelah kanan. Begitu telantang guringnya, itu yang dipancing. Ya. Bapak lagi kesana kemari kan, nyata sudah di hadapan. Ada boleh begitu mengadu nasib itu. Innamal khamru wal maisiru wa azlamu rijsu min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, minuman keras, memakan daging babi, dan azlam, yaitu mengundi nasib dengan anak panah. Jadi dulu di anak panah itu diulah tulisan-tulisan itu, lalu diandak, dicabut, apa nang keluar itu nang digawi, nggak boleh gitu. Nah, apa-apa aja kalau hilang apa-apa aja mau datang orang pintar SD aja udah lulus sihnya didatangi. Tapi lahan lain halnya kalau kita hanya minta doa saja udah jadi masalah. Itu pun kita lihat orang itu kira-kira memang orangnya beriman apa tidak, rajin ibadah, sholatnya rajin apa enggak. Boleh kita minta doa, tapi jangan sekali-kali minta ramal. Karena percaya dengan ramalan, percaya dengan kahin, dengan dukun dan seterusnya, itu masuk dalam kategori kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hatta dengan orang alim sekalipun kita nggak boleh minta ramal. Kayak apa guru nasib ulun kena ke muka. Oh ikam nih kada bagus di banyu, bagusnya di gunung ya. Ya? Rasulullah saja tidak tahu kalau tidak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita minta doa boleh. Memang ada kelompok-kelompok yang diberikan kelebihan-kelebihan itu, tapi pun itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendapatkan wahyu kalau para nabi dan rasul, ya. Ilham itu para aulia-aulia Allah, dia ada karomah. Nah, tapi tetap tidak bisa meramal bagaimana nasib ke depannya itu, karena nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta doa boleh, silahkan aja, bebas kita. Pertama, memurnikan akidah. Sebab kalau akidah kita itu rusak, nah rusak segala-galanya. Karena akidah ini yang menjadi dasar pokok, dasar utama. Diterima tidaknya amal ibadah seseorang itu bergantung kepada kualitas akidahnya. Yang kedua, meluruskan niat dalam ibadah dan juga meningkatkan kualitas dari ibadah yang dilakukan. Contoh ibadah yang pokok itu apa? Salat yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Luruskan niatnya untuk apa kita beribadah, lalu perbaiki kaifiatnya, cara-caranya, khusus sholat, karena as-salatu mukhul ibadah. Sholat itu adalah induk daripada ibadah. Yang pertama kali diperiksa oleh Allah nanti di akhirat apa? Sholatnya. Kalau yang lain, kalau sholatnya baik, yang lain baik. Kalau sholatnya jelek, yang lain terikut jelek. Kalau kita bingung mau merubah kita ini dari mana kita mengawalinya, perbaiki sholat kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musola ada kesempatan kita untuk mengambil lagi lebih banyak keutamaan dari ibadah sholat yang kita lakukan dengan cara berjamaah umpamanya. Nah, saya pernah ceramah di salah satu dinas yang ada di tingkat provinsi ini, luar biasa. Mungkin sudah pensiun kalau beliau itu. Pernah beliau mengundang saya. Waktu itu hari bulan-bulan Ramadan kalau nggak salah. Jadi zuhur bersama, habis zuhur tausiah 15 menit. Kultum, kuliah 7 menit. Nah, sebelum itu beliau masuk tiap-tiap ruangan mengingatkan karyawan, pegawai-pegawai yang ada di situ untuk sholat berjamaah. Begitu selesai, beliau ada megang 27 amplop. 27 amplop. Lalu dipanggil pegawai yang ada itu sebelum ceramah dimulai. Dipanggil ada 3 orang, dikasih amplop itu, dikasih amplop, dibagi. Beliau mengambil tamsil perumpamaan itu. Nah, artinya kalau sholat berjamaah itu begitulah nilainya itu. Lebih utama dari sholat sendirian. Kalau kita sholat sendirian, salah bacaan, keliru rakaat, tidak ada yang menegur, bablas. Ya kalau tahu cara melengkapinya dengan sujud sahwi kayak apa, sujud sahwi dilakukan, bacaan seperti apa. Kalau enggak, sudah. Tapi kalau berjamaah, insya Allah kita ngikut imam. Kalau imam salah, ada yang negur di belakang. Ada mungkin salah sejamaahan tuh, semasjidan salah. Semua enggak mungkin, pasti ada di antaranya mengerti. Terutama imam, imamnya harus paham. Kalau imamnya kada bisa apa-apa, nah ini bisa kacau nih. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu ada rukun-rukunnya. Ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Ini kita pahami. Rukun qauli itu apa-apa saja, fi'li apa-apa saja. Kemudian yang qalbi itu apa? Supaya kita betul-betul menemukan kekhusyuan dalam ibadah karena kita sudah paham dengan cara kita mengerjakan salat itu. Rukun-rukun kauli umpamanya. Ada berapa rukun kauli itu? Ada berapa rukun kauli? Rukun ucapan. Ada 5. 1 takbir. 2 membaca suratul Fatihah. 3 membaca tahiyat. 4 membaca sholawat. 5 salam. Namanya rukun kauli. Itu mesti diucap. Nggak bisa kita diam dengan muntung tertutup. Nggak sempurna itu. Minimal komat kamit lah muntung.
memberikan isyarat kalau kita sedang membaca rukun kauli itu, baik sendiri ataupun berjamaah. Yang rukunnya itu kayak kita tahiyat, duduk tahiyat itu rukun. Tahiyat akhir, kalau yang tahiyat awal kan itu sunnah. Tahiyat akhir itu rukun gerakannya itu rukun fi'li, itu termasuk rukun fi'li. Tahiyat akhir. Nah, bacaannya tahiyatnya itu kemudian salawat dan salam, 3 ini rukun kauli. Kalau bisa terdengar sayup-sayup di telinga, kalau nggak bisa komat kamit muntung bergerak, nah, menunjukkan bahwa kita membaca itu. Jangan yang beranai berdiam aja. Nah, begitu duduk tahiyat akhir, Allahu Akbar umpamanya. Atau mungkin dalam hati ada bergerak muntungnya, ada apa-apa. Ada itu takbir intiqal, bukan takbir rukun, bukan rukun kauli. Takbiratul ihram. Nah, begitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut itu kalau bisa kita dengar sedikit apa namanya suaranya, sirnya tuh, suara pelannya itu. Kalau enggak muntung lah, paling kata 2 komat kamit. Ya. Jangan yang diam aja. Tahu-tahu tuntung sholat. Nah ini. Kalau enggak kita perhatikan itu, kecil kemungkinan sholat itu bisa memberikan dampak spiritual yang luar biasa. Ayatnya dibaca tadi oleh Pak Fadli tadi, as-shalatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang betul-betul maksimal itu dia mampu mencegah seseorang itu untuk berbuat keji dan mungkar. Keji itu urusan dengan kesalahan yang ada urusan dengan pribadinya, mungkar itu yang bisa merugikan orang lain, ya, bisa menguli orang tuh, bisa menipu orang, ya. Pada jujur lawan orang. Ini lagi orang musim buah tuh, banyak tuh pedagang-pedagang buah nang ada jujur tuh, menjual buah manis nang di atas, nang di bawah, nang masam benar. Kita berapa kali menukar langsat Samarinda ini lebih manisnya. Begitu merasai Pak Haji, di atas tuh bujur manis dasar. Begitu karena merasa manis nukarnya 2 kilo, murah kan 15 sekilo. Nukar 2 kilo berartinya menimbang, nah aduk mulai bawah ke atas rat. Karena pina mesti pulang kalau masam boleh kakan ya. Ada mungkin kita mau mengembalikan barang sudah kita tukar itu, kada tega rasanya, ya kan? Tapi pas terkena orang yang memang bujur-bujur iya, kesal hatinya, padahnya manis kalinya masam dikembalikannya. Begitu sampai ke orang yang berjualan dihampasnya sekresek tuh, yang nukar sekilo. Nah, masam, jerpian, boleh kakan kalau masam. Tambah sarik yang jualan. Ikam hanya nukar sekilo, boleh kakan. Aku nang 4 karung tuh masam semua, kemana aku boleh kakan jannya? Kebaliknya sarik. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat, perbaiki kaifiat tata caranya itu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Melihat di sini, ro'a di sini dengan ilmu. Dengan ilmu bisa kita membaca, ada tuntunan salat, tanya dengan ustadz kayak apa, salat yang benar seperti apa. Yang ketiga terakhir, 5 menit lagi. Menegakkan akhlakul karimah. Akhlak itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita kenal budi pekerti Rasulullah yang agung. Beliau punya hati yang lembut, santun, ya. Tidak pernah berkata kasar, apalagi sampai memaki, menyumpah, melecehkan, merendahkan orang. Tidak. Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang keluhuran akhlak itu, budi pekerti itu. Allah memuji akhlaknya Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya. Orang yang beriman yang sempurna keimanannya itu diukur dari akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, budi pekertinya luhur, nah disitulah ukuran kadar kualitas keimanan seseorang. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah. Cara kita menghargai tamu itu menjadi ukuran keimanan juga.
cara kita bersikap dengan keluarga seperti apa, itu juga menjadi ukuran keimanan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim dhaifahu. Siapa orang yang yakin dengan Allah dan yakin dengan kehidupan akhirat, maka muliakan tetangganya, hormati tamunya. Pokoknya kalau kita hendak membongkar bagaimana bentuk akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, aduh, habis waktu. Belum lagi habis yang diceritakan, yang urai bagaimana keluhuran akhlak Rasulullah itu masih belum cukup lagi. Luar biasa keluhuran akhlak yang dimiliki oleh baginda Rasulullah, sehingga Allah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa pada diri Rasul itu memang ada teladan, ada contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tinggal kita aja lagi mencari referensi bagaimana bentuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah dirahmati oleh Allah. Rasul itu murah senyum orangnya. Ujar Nabi, tabassumuka ila akhika laka sadaqah. Membuat wajah senyum untuk saudaramu itu sama nilai dengan sedekah. Senyum. Ini muha sudah tapi baik, irang pulang, merangut tambahnya. Pada nyaman dilihat. Tapi kalau senyum aja kan, apalagi putih bersih giginya, nyaman dilihat. Nah, karena senyum, murah senyum itu dinilai sama dengan nilai pahala sedekah. Jadi kalau ada orang datang ke rumah minta sedekah, kalau duit ke dada senyumi aja. Karena esok pulang bebulik pulang, orang itu memberi duit kada disenyumi aja. 3 kali kayak itu dalam hati yang memintanya, saku rada-rada kalau orang tuleh ya. Setiap datang hingga senyum aja memberi kada. Nah. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa akhlak yang diajarkan Rasulullah. Jangan mencela, jangan menghina, jangan melecehkan, jangan merendahkan. Harus kompak, jaga kebersamaan. Walaupun kita ada berbeda macam-macam, termasuk beda pilihan nih karena pemilu. Kadang-kadang ya itu dalam pergaulan kita itu, apalagi sampai ada terselisih bahasa dan lain sebagainya lah, sehingga terjadi keributan, terjadi kerusuhan gara-gara kita tidak bisa menjaga pandiran lisan itu. Kalau misalkan kesalahpahaman aja karena beda bahasa, beda artis sih kada jadi masalah, itu bisa dimaklumi. Tapi kalau ada bahasa-bahasa yang memang kasar mungkin ya, orang tersinggung atau bisa ribut. Kalau terselisih arti aja kada jadi masalah ya. Misalkan orang Banjar dengan orang Jawa. Orang Banjar ini menukar di toko orang Jawa nang berjualan. Ujar orang Banjar ini, permisi, ada apa? Saya mau beli spidol. Oh iya. Sampean mau beli spidol, iya. Sampean butuhnya berapa dan butuhnya warna apa? Ujar nang Banjar, aku nukar spidol, kenapa aku dibutuh kok? Ya kalau apa bilang? Butuh Jawa lan butuh Banjar beda. Nan, kenapa pulang aku nih warna lawan berapa butuh kok? Ya, aku nih nukar spidol. Maksud orang Jawa tadi itu bujur spidol tadi nah ada warnanya. Ya kalau warnanya warna apa dan berapa biji menukarnya. Nah itu maksudnya. Nah, sama aja tuh nang orang Banjar berjualan anak itik kisah lawas. Kemudian nang nukar orang Jawa ini menukar pakai bahasa Jawa pulang. Permisi, iki anak itik lanang apa bedo? Ya. Ujar Banjar menyahuti, bisa berenang tapi kada lajo. Oh, ya. Nah, itu kan terselisih bahasa aja palaman aja karena jadi masalah. Nah, karena beda-beda bahasa kan. Cuma kalau ada bahasa yang kira-kira menyinggung perasaan orang, nah itu bisa orang tersinggung. Maka pala kalau kita sudah betuhaan ini, kalau tersinggung mengalihnya anak baik. Lain kalau kekanakan, hari ini bakal lagi, esok bakal lagi nya. Kalau kita nang Tuhan nih, apalagi misalkan pimpinan terpandir, apakah salah pandir ke anak buah? Itu ya, itu oleh karena pimpinan pang dapat pandir. Cakanya sesama-sama aja baya-baya aja bisa melepak itu. Ya kalau inya kadewani karena pimpinan, besar resikonya kalau melawan, ya kan? Nah, tapi bang hati dongkol benar. Sama kadang-kadang perempuan asik berkisah atau apakah salah momennya, salah kesempatannya tersinggung. Itu
awas itu bisa bertahun-tahun itu. Apalagi kalau diingatkan, coba pian baikkan sudah. Orang itu hanya begayaan aja kan, biar kada aku berdahulu minta maaf lawaninya. Aku peribahasa beta sampok mau halawan burit biar kada. Coba tuh babinian tuh biasanya kayak itu tuh. Iyalah bu kira-kira. Aku beta sampok langit lawan bumi. Hendak menagurinya kejadian pamuntung pelantihan benar. Apa-apa kan yang dipadir. Kartahu di padang orang banyak. Iyalah kira-kira. Ada ke orang di sini? Kalau kada hadir? Ada hadir? Dalam kelambu. Nah, ternyata sadar. Lalu orang nang mau ucap pandiran nang menyinggung perasaan orang tadi itu minta maaf dengan orangnya. Aku minta maaf lawan nikam lah. Ada kalau semalam waktu acara di musola tuh, aku jujur salah pandir, maksud begayaan aja. Cuma sampainya pang tersinggungan benar, orangnya penyinggungan benar. Jadi aku minta maaf, minta ridho, minta ikhlas aja nih. Bagus sudah minta maaf. Nah orang nang merasa sakit hati tadi itu padahal ya ikam ku maafkan, aku ikhlas sudah. Cuma kalau ku ingat pada waktu ikam pandir semalam itu, rasanya ndak aku kacak aja mau ikam tuh. Nah, berarti kan belum apa istilahnya, belum ikhlas benar tuh, masih ada sisanya. Nah itu berat itu. Ya, sangkal masih. Itu pribadi Rasul luar biasa santunnya. Rasul tuh menyuapi ada seorang Yahudi buta miskin duduk di pojokan pasar Madinah. Saban hari didatangi Nabi, disuapi dengan kelembutan. Si Yahudi ini memaki-maki Rasulullah, menyambat nang kada karuan Rasulullah, dan ini kada tahu kalau yang menyuapi ini adalah Rasulullah sampai Rasul meninggal. Begitu meninggal digantikan Abu Bakar. Ini si Yahudi nanti dasar muntung buruk lah, tetap masih aja menghina-hina Rasulullah. Orangnya meninggal sudah. Abu Bakar merasakan Rasul itu dihina, panas juga hati. Jadi kada lagi lembut menyuapi itu. Ibarat kita tuh main kajal aja nih, bantas mulu aja. Kalau Rasulullah kada. Rasulullah menyuapi dengan lembut, dengan hati yang lembut. Kalau keras rotinya dikunyah oleh beliau, disuapkan dengan orang Yahudi itu. Ayo. Nah, pas Abu Bakar menyuapi, tetap juga memaki-maki Rasulullah. Bojo dikajal yang sarotian tuh bang, makan ikut. Jadi jadinya, kenapa ikam kini cara menyuapi aku? Maka biasanya lembut aja. Ya, yang biasa menyuapi sampean itu adalah Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Orangnya meninggal sudah. Menyesalnya luar biasanya. Lalu minta antar ke makam Rasulullah. Di hadapan makam Nabi-nya beriman kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena akhlaknya Rasulullah. Ini luar biasa. Tinggal nanti kita cari aja lah ya di referensi buku-buku tentang akhlak Rasulullah. Nah itu kita bisa teladani itu untuk nanti mudah-mudahan kita jauh lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kelebihan 5 menit dari jam 2 lah. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan ini ada manfaat, ada kebaikannya, berkah dari kehadiran kita pada hari ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo nyuwun ngapunten ingkang kathah kalih panjenengan sedaya nggih menawi wonten keliruan, wonten lepat, mangke insyaallah menawi wonten kesempatan meleh saged kepanggih meleh nggih. Berarti kada banyak bundiu di sini leh. Sauting dauting aja nang menyahutnya kada banyak. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita ketemu lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna min ahli jahli wa sayyi wa dhair. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma akrimna bi ta'atik wa la tuhinna bi ma'siyatik. Wasallim qulubana ya Allah min ma'siyatin ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bina wa minkum taqabbal ya karim. Salah hilaf mohon maaf. Ila liqa bi amanillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.